yang Al-Quran sendiri mengatakannya secara dualisme. Yang pertama, mari kita perhatikan dalam surah Az-Zumar ayat 28. Itu Al-Quran menyatakan walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Jadi di sini pernyataan Al-Quran itu memberikan perumpamaan kepada manusia, itu menunjukkan segala hal yang terkait dengan kebutuhan manusia untuk mengetahui itu sudah diajarkan, sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Kita bisa melihat penjelasan itu dari penafsiran para ulama. Di antaranya ketika Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menyatakan bahwa yatadzakkarun di situ berarti ta'ammul dan tadabbur. Jadi kalau begitu Al-Quran itu dipahami lewat proses ta'ammul dan tadabbur. Kemudian bagaimana keberadaan Al-Quran itu sendiri sebagai bahasa Arab, kita lihat hikmahnya. Kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Itu Al-Quran sendiri mengatakan wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmatan wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan. Jadi di sini ada satu pernyataan, yaitu penjelasan Al-Quran sendiri bahwa Al-Quran itu sebagai musaddiqun, yang membenarkan. Ya, musaddiqun yang bagaimana? Musaddiqun yang diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi di situ keberadaan Al-Quran yang diturunkan berbahasa Arab, itulah sebagai musaddiqun, sebagai yang menjadi pembenar bagi Nabi. Jadi ayat ini sendiri sudah menjelaskan itu, keberadaan Al-Quran dalam bahasa Arab itu apa hikmahnya. Ini terlihat dalam ayat ini. Kemudian dalam ayat yang lain, bagaimana kemujizatan itu, ya, bagaimana keberadaannya itu sebagai mukjizat itu rasional. Kita lihat ketika memang Al-Quran menyatakan akana linnas ajaban. Apakah patut manusia itu merasa heran? An auhayna ila rajulin minhum, bahwa kami mewahyukan kepada seseorang daripada mereka anziran nas, agar mengingatkan manusia. Jadi di sini Al-Quran menegur dengan akana linnas, patutkah, itu menunjukkan bahwa manusia secara umum itu memang merasa tidak logis, atau dengan kata lain mustahil manusia mendapatkan informasi dari Allah, atau mustahil manusia itu berkomunikasi dengan Allah. Nah, lalu kemudian ayat ini menegaskan bahwa itu nggak mustahil pada Allah. Jadi dengan demikian di sini keberadaan Al-Quran sebagai wahyu diturunkan kepada manusia itu menjadi sesuatu yang mukhalafah lil fitrah, ya, mukhalafah dengan fitrah kemanusiaan sendiri, maka dikatakan dia sesuatu yang luar biasa. Jadilah itu mukjizat. Lalu kemudian kita lihat nabi-nabi itu kan banyak mukjizatnya, macam-macam mukjizatnya. Tapi dalam konteks Nabi Muhammad ini ada sesuatu yang unik. Keberadaan Al-Quran itu sendiri itu merupakan sesuatu yang menunjukkan keunggulan mukjizat Al-Quran. Kalau mukjizat yang lain itu kemukjizatannya terlihat dalam proses, ya, dalam masa kehidupan Rasulnya. Sementara Al-Quran itu menjadi mukjizat sepanjang Al-Quran itu masih ada. Karena Al-Quran bisa menjadi mukjizatnya sendiri. Nah, coba kita lihat ketika tadi dalam ayat akana linnas ditanyakan apakah patut manusia itu ragu, merasa heran, itu digunakan uslub istifham ingkari. Itu menurut Ibnu Asyur itu menunjukkan bahwa keraguan tersebut selalu ada, keheranan tersebut selalu ada. Maka itu menjadi permasalahan yang terus menjadi PR sampai akhir dunia. Maka kalau begitu Al-Quran ya harus mampu menjawab itu, walaupun Rasulullah sudah wafat, Nabi Muhammad sudah wafat.
Tapi tentang kemujizatan Al-Quran, itu selalu kebutuhan sepanjang masa harus dijawab. Jadi karena itu kemudian Al-Quran mampu menjawab sendiri masalah itu, walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, selagi menunjukkan mujizatnya. Nah, jadi di sini kita lihat pendapat Imam Al-Mawardi, itu karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka Al-Quran itu berada dalam wilayah yang mampu dilakukan oleh manusia. Manusia merasa dirinya menguasai bahasa tersebut, lalu menganggap dirinya mampu. Lalu kemudian mereka mencoba untuk menandingi uslub bahasa Al-Quran. Ternyata tidak mampu. Nah, ketika tidak mampu itu, itulah di situ terlihat bagaimana Al-Quran itu benar. Dia bukan kalam manusia. Jadi Al-Quran sendiri pun menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan jika kamu itu ragu tentang apa yang kami turunkan ala abdina, pada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, maka coba buat satu surat yang seperti itu. Wad'u syuhada'akum, panggil itu semua kawan-kawan kamu, sekutu-sekutu kamu, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Ternyata nggak ada yang mampu. Maka kalau begitu Al-Quran dengan dirinya sendiri, karena dia diturunkan dalam bahasa Arab, dia menjadi mampu membuktikan kebenaran dirinya sendiri. Nah, itulah yang kemudian menjadi aspek yang menunjukkan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang bisa menjadi objek penelitian. Jadi oleh karena itu penelitian hukum Islam itu kemudian terkait dengan keberadaan Al-Quran sebagai objek yang bisa diakses. Maka metode penelitiannya pun itu memerlukan metode-metode keilmuan humaniora. Jadi pada wilayah ini kita menemukan keberadaan Al-Quran itu sendiri memang tuntutan. Karena memang pada wilayah humaniora itu menuntut metode-metode yang tersendiri yang sifatnya itu bisa dipergunakan untuk memperoleh atau mencapai objek yang berada dalam bahasa. Jadi ini saya kira penting dipahami.